Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Siti Usamil Lestari dengan NIM 21104249008 dari program studi bimbingan dan konseling Fakultas Ilmu Pendidikan di Universitas Negeri Yogyakarta. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi kepada teman-teman semua mengenai BK komprehensif. Apa sih yang dimaksud dengan BK komprehensif itu? Oke, bimbingan dan konseling komprehensif adalah upaya pemberian bantuan yang dirancang dengan memfokuskan pada kebutuhan, kekuatan, minat, dan isu-isu yang berkaitan dengan tahapan perkembangan siswa dan merupakan bagian penting dari integral dari keseluruhan program pendidikan. Bimbingan dan konseling komprehensif disebut juga bimbingan dan konseling perkembangan karena dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling menyentuh semua aspek kehidupan atau perkembangan peserta didik. Nah, apa sih tujuan dari bimbingan dan konseling komprehensif itu? Oke, tujuan program bimbingan dan konseling komprehensif yaitu sistematik adalah untuk mengatasi kesenjangan antara standar kompetensi siswa yang akan dicapai dan kemudian para siswa yang sebenarnya di sekolah atau di wilayah tertentu. Tujuan diberikan layanan bimbingan dan konseling adalah agar individu atau peserta didik dapat mendapatkan layanan seperti membuat rencana dalam menyelesaikan pribadi studi, merencanakan perkembangan karir, serta membuat rencana untuk menjalani hidup di masa depannya. Kemudian tujuan yang kedua yaitu mengembangkan dan memanfaatkan seluruh potensi yang ada di dalam dirinya semaksimal mungkin. Selanjutnya tujuannya yaitu bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan di sekitarnya yang meliputi lingkungan sekolah, pendidikan, keluarga, masyarakat, dan juga lingkungan kerjanya. Kemudian tujuan yang terakhir yaitu mengatasi sendiri hambatan dan juga masalah yang dihadapi dalam berbagai macam aspek hidupnya dan juga dengan lingkungan yang ada di sekitar hidupnya. Kemudian bimbingan konseling komprehensif memiliki fungsi yang dikembangkan dari fungsi bimbingan konseling klasik. Fungsinya yaitu yang pertama ada pemahaman. Pemahaman ini membantu peserta didik untuk memiliki pemahaman mengenai potensi dirinya dan juga kondisi lingkungannya. Kemudian fungsi yang kedua yaitu fungsi preventif. Fungsi ini upaya pencegahan agar peserta didik tidak mengalami masalah. Kemudian fungsi yang ketiga yaitu fungsi pengembangan. Konselor senantiasa berusaha untuk menciptakan suasana yang kondusif dalam kegiatan belajar dan memberikan fasilitas untuk perkembangan siswa. Kemudian, fungsi yang keempat yaitu perbaikan. Fungsi konselor yang sifatnya kuratif atau penyembuhan terhadap akibat dari masalah yang dialami oleh siswa. Kemudian, fungsi yang kelima yaitu penyaluran. Fungsi ini kegiatan bimbingan dan konseling yang berfungsi untuk membantu peserta didik dalam memilih kegiatan ekstrakurikuler, kursus, les, jurusan kelas, perencanaan karir, dan hal-hal yang lain yang bisa sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh peserta didik. Fungsi yang keenam yaitu adaptasi. Konselor memiliki fungsi untuk membuat para peserta didik menyesuaikan diri dengan baik dengan lingkungan hidupnya. Kemudian fungsi yang ketujuh yaitu adalah fungsi penyesuaian. Fungsi ini dapat membuat para peserta didik menyesuaikan diri secara dinamis terhadap program pendidikan, norma agama, dan juga peraturan yang berlaku di sekolah. Kemudian di sini saya akan menjelaskan juga tentang bidang bimbingan dan konseling komprehensif. Bimbingan dan konseling komprehensif terbagi menjadi 3 bidang, yaitu yang pertama bidang bimbingan akademik, yaitu bidang yang diarahkan untuk membantu para individu dalam menghadapi dan memecahkan masalah-masalah akademik. Yang kedua yaitu bidang bimbingan sosial pribadi. Bimbingan sosial pribadi merupakan bimbingan untuk membantu para individu dalam memecahkan masalah-masalah sosial pribadi. Kemudian bidang yang terakhir yaitu bidang bimbingan karir. Bimbingan karir yaitu bidang yang membantu individu dalam perencanaan, pengembangan, dan pemecahan masalah-masalah karir. Kemudian
Di sini terdapat prinsip-prinsip bimbingan dan konseling komprehensif. Terdapat beberapa prinsip dasar yang dipandang sebagai fondasi atau landasan bagi layanan bimbingan. Prinsip-prinsip ini berasal dari konsep-konsep filosofis tentang kemanusiaan yang menjadi dasar bagi pemberian layanan bantuan atau bimbingan baik di sekolah maupun di luar sekolah. Prinsip-prinsip itu adalah terdapat beberapa prinsip dasar yang dipandang sebagai fondasi atau landasan bagi layanan bimbingan. Prinsip-prinsip ini berasal dari konsep-konsep filosofis tentang kemanusiaan yang menjadi dasar bagi pemberian layanan, bantuan, dan bimbingan, baik di sekolah maupun di luar sekolah. Prinsip-prinsip itu adalah yang pertama yaitu bimbingan dan konseling diperuntukkan bagi semua individu. Kemudian bimbingan dan konseling bersifat individualisi dan setiap individu bersifat unik. Kemudian yaitu bimbingan dan konseling menekankan hal yang positif. Selanjutnya yaitu bimbingan dan konseling merupakan usaha bersama. Kemudian selanjutnya pengambilan keputusan merupakan hal yang esensial dalam bimbingan dan konseling. Dan yang terakhir yaitu bimbingan dan konseling berlangsung dalam berbagai settingan atau adegan kehidupan. Nah, di sini saya juga akan menjelaskan tentang layanan dalam BK komprehensif. Apa saja sih yang layanan yang ada dalam BK, dalam bimbingan dan konseling komprehensif? Oke, saya akan menjelaskannya. Layanan pertama, ya di sini terdapat 4 layanan. Yang pertama, layanan bimbingan, layanan dasar bimbingan, kemudian ada layanan responsif, kemudian ada layanan perencanaan individual, dan yang terakhir ada dukungan sistem. Nah, dari yang pertama nih, saya akan menjelaskan tentang layanan dasar bimbingan. Layanan dasar bimbingan konseling diartikan sebagai proses pemberian bantuan kepada seluruh peserta didik melalui kegiatan penyiapan pengalaman terstruktur secara klasikal atau kelompok yang disajikan secara sistematis dalam rangka pengembangan perilaku jangka panjang sesuai dengan tahap dan tugas-tugas perkembangan. Layanan ini bertujuan untuk membantu semua siswa agar memperoleh perkembangan yang normal, memiliki mental yang sehat, dan memperoleh keterampilan dasar hidupnya. Dan dengan kata lain, membantu siswa agar mereka dapat mencapai tugas-tugas perkembangannya. Secara rinci, tujuan layanan ini dapat dirumuskan agar membantu siswa yaitu memiliki kesadaran tentang diri dan lingkungannya, kemudian mampu mengembangkan keterampilan untuk mengidentifikasi tanggung jawab atau seperangkat tingkah laku yang layak bagi penyelesaian diri dan lingkungannya, kemudian mampu menangani atau memenuhi kebutuhan dan masalahnya, dan yang terakhir yaitu mampu mengembangkan diri dalam rangka mencapai tujuan hidupnya. Jadi, layanan dasar bimbingan adalah layanan bimbingan yang bertujuan membantu seluruh siswa mengembangkan perilaku efektif dan meningkatkan keterampilan-keterampilan hidupnya. Kemudian, isi dari layanan dasar bimbingan yang pertama yaitu keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua yaitu kerjasama dalam kelompok. Yang ketiga yaitu peranan sosial laki-laki dan perempuan. Selanjutnya yaitu penerimaan keadaan diri dan penggunaan secara efektif. Yang kelima yaitu penggunaan sikap dan perilaku emosional yang mantap. Kemudian yaitu persiapan diri ke arah kemandirian ekonomi. Kemudian selanjutnya pemilihan dan persiapan kerja. Kemudian pengembangan sikap positif terhadap perkawinan dan kehidupan berkeluarga. Selanjutnya pengembangan keterampilan intelektual dan pemahaman konsep-konsep yang diperlakukan untuk menjadi warga negara yang baik. Selanjutnya pengembangan sikap dan perilaku sosial yang bertujuan bertanggung jawab. Kemudian dan yang terakhir yaitu pemahaman nilai-nilai dan etika hidup masyarakat. Kemudian di sini ada strategi atau teknik dan manajemen layanan bimbingan dasar. Yang pertama yaitu ada bimbingan klasikal, bimbingan kelompok, kolaborasi konselor guru, kolaborasi orang tua, dan yang terakhir ada teknik-teknik yang lainnya. Nah, kemudian kita lanjut layanan yang kedua yaitu layanan responsif.
Layanan responsif adalah layanan bimbingan yang bertujuan membantu memenuhi kebutuhan yang dirasakan sangat penting oleh siswa pada saat ini. Layanan ini lebih preventif atau mungkin kuratif. Isi dari layanan responsif adalah yang pertama ada bidang pendidikan, bidang belajar, bidang sosial, bidang pribadi, bidang disiplin, bidang narkotika, bidang dan yang terakhir yaitu bidang perilaku seksual. Kemudian ada strategi, teknik dan manajemen dari layanan responsif ini. Yang pertama ada konsultasi, yang selanjutnya ada konseling individu, ada konseling krisis, kemudian ada rujukan, kemudian ada bimbingan teman sebaya, kemudian ada teknik lainnya. Oke, selanjutnya kita beralih ke layanan ketiga, yaitu layanan perencanaan individual. Layanan perencanaan individual adalah upaya bimbingan yang bertujuan membantu seluruh siswa membuat dan mengimplementasikan rencana-rencana pendidikan, karir, dan kehidupan sosial pribadinya. Isi dari layanan perencanaan individual yang pertama yaitu ada bidang pendidikan, bidang karir, dan yang terakhir yaitu bidang sosial pribadi. Strategi dan teknik serta manajemen dari layanan perencanaan individual ini yaitu pemberian penilaian individu atau kelompok, bantuan individu atau kelompok, teknik lainnya. Oke. Kemudian beralih ke layanan selanjutnya yaitu dukungan sistem. Dukungan sistem adalah kegiatan-kegiatan manajemen yang bertujuan untuk menetapkan, memelihara, serta meningkatkan program bimbingan. Strategi, teknik dan manajemennya yaitu pengembangan profesi, konsultasi atau kolaborasi. Kemudian yang kedua ada sistem, manajemen dan kesepakatan, dan yang terakhir yaitu ada evaluasi, accountability. Nah, sekarang berakhir sudah penjelasan saya tentang BK komprehensif. Semoga materi ini bisa membantu teman-teman semua untuk memahami lebih mendalam tentang BK komprehensif. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan baik tutur dan kata, saya mohon maaf karena kesempurnaan hanya milik Allah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.